Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nura Damayanti. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk penugasan ujian tengah semester mata kuliah Sistem Lembaga Keuangan dengan dosen pengampu Bapak Ahmad Hamdallah SEI MESY. Di sini penugasannya adalah mencari 7 pertanyaan serta jawaban. Materi pertanyaan yang saya bawakan yang pertama adalah lembaga keuangan, yang kedua uang dan bank Indonesia, yang ketiga penjamin simpanan, yang keempat pengaturan dan pengawasan perbankan, yang kelima manajemen bank umum, yang keenam BPR atau Bank Perkreditan Rakyat, yang ketujuh bank syariah. Baiklah, sebelum masuk ke pertanyaan pertama, baiknya kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Masuk ke materi pertama tentang lembaga keuangan. Apa sih fungsi lembaga keuangan? Lembaga keuangan ini menyediakan jasa sebagai perantara antara pemilik modal dan pasar utang yang bertanggung jawab dalam penyaluran dana dari investor kepada perusahaan yang membutuhkan dana tersebut. Kehadiran lembaga keuangan inilah yang memfasilitasi arus peredaran uang dalam perekonomian, di mana uang dari individu investor dikumpulkan dalam bentuk tabungan, sehingga resiko dari para investor ini beralih pada lembaga keuangan yang kemudian menyalurkan dana tersebut dalam bentuk pinjam utang kepada yang membutuhkan. Ini adalah merupakan tujuan utama dari lembaga penyimpanan dana untuk menghasilkan pendapatan. Contoh dari lembaga keuangan adalah bank. Melancarkan pertukaran produk, barang dan jasa dengan menggunakan uang dan instrumen kredit. Yang kedua, menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpan dan menyalurkan ke masyarakat dalam bentuk pinjaman. Atau dengan kata lain, dengan lembaga keuangan menghimpun dana dari pihak yang kelebihan dana dan menyalurkan ke pihak yang kekurangan dana. Yang ketiga, memberikan pengetahuan dan informasi, yaitu lembaga keuangan melaksanakan tugas sebagai pihak yang ahli dalam analisis ekonomi dan kredit untuk kepentingan pihak lain atau nasabah. Yang keempat, lembaga keuangan berkewajiban menyebarkan informasi dan kegiatan yang berguna dan menguntungkan bagi nasabahnya. Yang kelima, memberikan jaminan. Yang keenam, lembaga keuangan mampu memberikan jaminan hukum dan moral mengenai keamanan dana masyarakat yang dipercayakan kepada lembaga keuangan tersebut. Yang ketujuh, menciptakan dan memberikan likuiditas. Yang kedelapan, lembaga keuangan mampu memberikan keyakinan kepada nasabahnya bahwa dana yang disimpan akan dikembalikan pada waktu jatuh tempo. Baiklah, masuk ke materi kedua tentang uang dan bank Indonesia. Pertanyaannya, apa saja kegiatan bank umum? Yang pertama, perkreditan. Kegiatan terbesar yang memberikan kontribusi sangat besar bagi pihak bank. Pendapatan dari kredit bisa dalam bentuk bunga, provisi, komisi, konten fee, apresiasi fee, supervision, dan masih ada lagi. Yang kedua, pemasaran. Kegiatan yang bertujuan untuk mendapatkan dana dari masyarakat dan lembaga keuangan lainnya. Yang ketiga, pendanaan. Kegiatan pengelolaan dana oleh para eksekutif bank yang bertujuan untuk memperoleh dana yang bisa dialokasikan pada aktiva produk secara efektif. Yang keempat, operasi. Kegiatan yang berkaitan dengan administrasi, pembukuan, penyusunan, laporan keuangan, proses data elektronik, dan tenaga programming. Semua kegiatan ini membantu kegiatan unit utama bank. Yang kelima, SDM atau sumber daya manusia. Kegiatan ini untuk mengolah SDM untuk masa depan yang berhubungan dengan pendidikan, kompensasi pelatihan, dan prestasi. Yang keenam, pengawasan. Kegiatan ini adalah kegiatan pengawasan internal dan eksternal bank dan juga pengawasan Bank Indonesia. Baiklah, masuk ke materi ketiga, yaitu penjamin simpanan. Pertanyaannya, apa saja yang harus diperhatikan nasabah agar simpanan nasabah mendapat penjamin simpanan oleh LPS? Selain memenuhi besaran nilai simpanan yang dijamin, nasabah juga perlu memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, simpanan nasabah tercatat dalam pembukuan bank. Yang kedua, nasabah tidak memperoleh bunga simpanan.
yang melebihi tingkat bunga wajar yang ditetapkan oleh LPS, atau nasabah tidak menerima imbalan yang tidak wajar dari bank, dan nasabah tidak melakukan tindakan yang merugikan bank, misalnya memiliki kredit macet di bank tersebut. Baiklah, masuk ke materi keempat, yaitu pengaturan dan pengawasan perbankan. Pertanyaannya, apakah tujuan pengaturan dan pengawasan bank? Pengaturan dan pengawasan bank diarahkan untuk mengoptimalkan fungsi perbankan Indonesia agar tercipta sistem perbankan yang sehat secara menyeluruh maupun individual dan mampu memelihara kepentingan masyarakat dengan baik, berkembang secara wajar dan bermanfaat bagi perekonomian nasional. Masuk ke materi kelima, yaitu manajemen bank umum. Pertanyaannya, apa saja hal yang harus diperhatikan manajemen bank dalam pengelolaan aktiva dan kewajiban? Yang pertama, mengelola likuiditasnya. Yang kedua, memperkecil resiko dengan mengalokasikan dana pada aset yang beresiko rendah atau melakukan diversifikasi. Yang ketiga, memperoleh dana dengan biaya tak rendah. Yang keempat, menentukan jumlah modal yang harus dipertahankan dan meningkatkan modal sesuai kebutuhan. Baiklah, masuk ke materi ke-6, yaitu Bank Perkreditan Rakyat atau BPR. Pertanyaannya, apa saja proses-proses perizinan untuk mendirikan BPR? Yang pertama, harus mendapatkan izin dari pimpinan Bank Indonesia, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan undang-undang tersendiri. Yang kedua, untuk mendapatkan izin usaha, BPR wajib memenuhi persyaratan tentang susunan organisasi dan kepengurusan, permodalan, kepemilikan, keahlian dalam bidang perbankan, kelayakan rencana kerja. Yang ketiga, pembukaan kantor cabang BPR hanya dapat dilakukan dengan izin Bank Indonesia. Yang keempat, BPR tidak dapat membuka kantor cabangnya di luar negeri karena BPR dilarang melakukan kegiatan usaha valuta asing atau transaksi falas. Baiklah, masuk ke materi terakhir, yaitu bank syariah. Pertanyaannya, apakah prinsip-prinsip dasar bank syariah? Yang pertama, larangan terhadap transaksi yang mengandung barang atau jasa yang diharamkan. Yang kedua, larangan terhadap transaksi yang diharamkan sistem dan prosedur perolehan keuntungannya. Baiklah, itu saja pertanyaan dan jawaban saya. Apabila ada kata yang salah, mohon maafkan. Apabila ada saran, mohon dikoreksi di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe, comment, and like. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.